Baik, ini bagian terakhir dari uraian kita tentang sawah sebagai lahan basah buatan, bagian dari teknologi budidaya padi sawah, yaitu tentang penyebaran sawah di Indonesia. Tadi sempat disinggung daerah-daerah atau cakupan yang bisa dikembangkan untuk sawah. Mari kita lihat. Luas sawah di Indonesia, kalau menurut data BPS tahun 2003 itu lebih kurang mencapai 11.452.651 hektar. Sebagian besar dari areal ini terdapat di Pulau Jawa, yaitu mencapai 5.404.019 hektar atau 47,19% itu berada di Jawa. Sedangkan luasan sawah terkecil terdapat di wilayah Indonesia Timur, yaitu di Papua. Ini mencapai luasan 18.889 hektar atau 0,16%. Dan Maluku ini ada 9.644 hektar atau 0,08%. Karena mungkin secara sederhana kita bisa menjawab mengapa di Papua dan Maluku luasan pertanaman areal sawah ini tidak banyak. Jawaban sederhana mungkin makanya di daerah Papua dan Maluku makan beras itu bukan sebagai bahan pangan pokok. Beda dengan kita yang di Sumatera, Kalimantan, di Jawa. Oke. Perbedaan luasan sawah yang tidak merata di masing-masing wilayah Indonesia terutama disebabkan karena perbedaan kondisi alam serta perbedaan ketersediaan sarana prasarana pertanian. Terutama tadi kita sudah membahas yaitu jaringan irigasi. Kondisi alam wilayah Indonesia Timur yang kurang sesuai bagi pertumbuhan padi dan ketersediaan air yang kurang memadai juga menyebabkan pemerintah enggan membangun jaringan irigasi di wilayah Indonesia Timur, sehingga kegiatan persawahan di daerah tersebut semakin sulit untuk berkembang. Oh, ini digambarkan dalam ini persentase penyebaran sawah di Indonesia. Ini yang 47,19% tadi ini, yang Jawa ini. Lalu urutan kedua ini Sumatera, 26,36%. Kalau kita Kalimantan ini 10,11%. Tadi yang paling kecil ini Papua 0, Papua masih 0,16. Ini Maluku 0,08% ya. Pulau Jawa memiliki tanah yang subur dan sangat sesuai bagi pertumbuhan padi. Menurut GRIS tahun 1978 dalam Surjani tahun 1987, nama Jawa sendiri konon berarti Pulau Beras, didukung dengan tersedianya infrastruktur irigasi yang baik. Pulau Jawa menjadi penghasil padi terbesar di Indonesia. Produksi padi Pulau Jawa pada tahun 2003 mencapai 28.278.845 ton, yang berarti 54,54% dari total produksi padi nasional dengan tingkat panen rata-rata 4,95 ton per hektar. Nah, ini persentase produksi padi. Karena tadi luasannya secara otomatis maka jumlah produksi juga terbesar di Jawa ya. Kalau di Maluku tadi macam mana? Di Maluku itu 0,06 ya. Di Papua 0,11. Oh ya. Karena memang mereka luasannya juga sangat kecil ya. Pada umumnya sawah-sawah di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara memperoleh pengairan dari sistem irigasi. Sedangkan sawah-sawah di Sumatera, Kalimantan lebih banyak memperoleh pengairan dari sistem tanah hujan, pasang surut air laut, air tawar, serta sistem pengairan lainnya, misalnya berupa sawah di rawa-rawa yang selalu tergenang air, lembah, lembung, atau polder. Kondisi alam Pulau Sumatera dan Kalimantan yang masih banyak merupakan rawa serta sarana irigasi yang kurang memadai menyebabkan sawah lembah dan sawah pasang surut lebih berkembang dibandingkan sawah irigasi.
Ini grafik luas persembahan sawah di Indonesia menurut jenis pengairan. Nah, ini bisa dilihat ya. Di Jawa ini yang irigasi itu hampir 80% ya. Tanda hujannya tinggal segini nih, 20%. Lainnya nih di atas nih, mungkin 1%. Mana dia? Kita Kalimantan. Oh, ini Kalimantan, tengok. Semua warna ada. Yang pertama biru, irigasinya mungkin lebih sedikit lah dari 20% ya. Terus yang coklat ini, yang tanda hujan ini paling banyak ini, hampir sama ya dengan yang kuning ya, dengan pasang surut. Tanda hujan dengan pasang surutnya hampir sama, lalu sisanya lainnya. Kenapa? Kalau Sumatera, mana Sumatera? Sumatera irigasi jembatan. Ini Bali luar biasa ya, Bali. Bali hampir 100% ya, irigasi. Tanda hujan dengan lainnya tinggal sedikit aja di puncak. Sulawesi juga bahkan bisa lebih tinggi dari Sumatera ini. Kalau nampak dari grafik nih secara sederhana. Sulawesi yang birunya ini irigasinya lebih tinggi dari Sumatera. Di Sulawesi sama ya, tidak ada pasang surut. Di Nusa Tenggara juga tidak ada, di Bali juga tidak ada. Yang warna kuning ini. Kuning ini cuma ada di Sumatera dan Kalimantan. Kegiatan persawahan di Indonesia merupakan suatu teknik budidaya yang sangat tua. Menurut beberapa ahli, padi pertama kali diperkenalkan ke Indonesia oleh masyarakat Deutero-Malais sewaktu mereka berimigrasi ke Indonesia pada tahun 1599 sebelum Masehi. Namun pada tahun 1950, Van der Meulen menyangkal kebenaran cerita ini. Menurutnya, padi tidak berasal dari luar, melainkan merupakan tumbuhan asli Indonesia. Budidaya sawah beririgasi mungkin telah diterapkan di Jawa sebelum datangnya pengaruh dari India. Saat itu, kegiatan sawah irigasi dengan teknik menanam padi secara konservasi atau penanaman padi pada tanah berkontur teras juga sudah mulai dilakukan masyarakat. Semakin meningkatnya jumlah penduduk yang berdampak pada peningkatan kebutuhan pangan menyebabkan pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi beras. Program peningkatan produksi beras itu mulai dilakukan sejak tahun 1963. Secara umum, peningkatan produksi padi di Indonesia dilakukan dengan dua program, yaitu program intensifikasi dan program ekstensifikasi. Program intensifikasi pertanian dilakukan untuk meningkatkan produktivitas lahan dengan memperluas dan memperbaiki jaringan irigasi setelah penggunaan pupuk, pestisida, dan bibit unggul. Sedangkan peningkatan produksi padi melalui program ekstensifikasi lebih ditekankan pada usaha memperluas dan membuka areal persawahan baru di berbagai daerah di Indonesia. Keberhasilan menyeluruh dari program intensifikasi padi yang disebut BIMAS atau Bimbingan Masar selama tahun 1970-an dapat dianggap sebagai salah satu keberhasilan pemerintah pasca 1965 yang paling mengesankan. Program ini pada awalnya menghabiskan modal yang besar untuk memperbaiki saluran irigasi serta membangun sistem irigasi baru, pabrik pupuk, jaringan transportasi, sarana penyimpanan atau gudang, dan birokrasi administrasi. Melalui program ini, Indonesia telah berhasil meningkatkan produksi padinya secara menonjol dari 11 juta menjadi 30 juta ton. Perkembangan ini membuat Indonesia menggeser kedudukan dari negara pengimpor padi terbesar di dunia menjadi negara swasembada beras. Keberhasilan program ini juga ditandai dengan diterimanya penghargaan dari FAO, Food and Agriculture Organization pada tahun 1984. Namun penerapan program intensifikasi pertanian ini juga bukan berarti bebas dari masalah. Sebagai contoh, setelah varietas panen tinggi didatangkan, ternyata varietas lokal yang berharga menjadi hilang. Nah, tadi itu ya. Berdasarkan hasil penelitian, selama 15 tahun, Indonesia sudah kehilangan sekitar 1.500 varietas padi lokal. Pemakaian pestisida dan pupuk berlebihan, jarak tanam yang semakin pendek, dan frekuensi penanaman yang semakin sering, 2-3 kali setahun tanpa ada masa gerah, juga menyebabkan tanaman padi semakin rentan terhadap hama dan penyakit. Betul ya, pergiliran tanaman itu perlu. Tanda pertama dari munculnya gangguan hama ini tampak pada tahun 1974 dengan datangnya serangan wereng coklat.
Serangan hama padi menjadi semakin parah dengan munculnya jenis-jenis hama baru yang resisten terhadap pestisida. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka pemerintah melakukan pelarangan penggunaan beberapa jenis pestisida, menerapkan program pengendalian hama terpadu, mendorong pemakaian pupuk secara efisien, serta mengembangkan dan melestarikan padi lokal sebagai sumber plasma nafta. Penerapan program ekstensifikasi pertanian juga tidak pelak mendatangkan masalah. Masalah ini terutama muncul karena terbatasnya lahan subur yang dapat digunakan untuk pembukaan sawah baru. Pembukaan sawah di lahan kurang subur membutuhkan biaya besar dan waktu yang panjang dengan hasil yang belum tentu maksimal. Salah satu contoh kegiatan ekstensifikasi pertanian adalah dilakukan penggarapan lahan rawa, terutama di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Kondisi rawa yang sangat labil dengan kandungan unsur hara yang sangat rendah menyebabkan perlunya pengelolaan yang cermat dan hati-hati jika lahan rawa ingin dijadikan areal pertanian. Luas rawa di Indonesia diperkirakan sebesar 39,4 juta hektar atau 24,2% dari luas lahan total di Indonesia. Terdiri dari rawa pesisir 24,7 juta, rawa pedalaman 14,72 juta, dan 9,2 juta hektar diantaranya sesuai untuk dijadikan persawahan. Lebih dari 100 tahun upaya reklamasi lahan rawa pesisir telah dipraktekkan oleh para petani dari suku Bugis dan suku Banjar. Pemerintah Indonesia sendiri mulai melakukan upaya reklamasi lahan rawa pasang surut pada tahun 1960-an. Upaya reklamasi rawa pasang surut ini dilakukan untuk mengembangkan area pertanian dan pemukiman. Secara gradual, pengembangan lahan rawa pasang surut untuk perluasan lahan pertanian mencapai momentumnya pada saat Indonesia, terutama Pulau Jawa, banyak kehilangan lahan sawah yang subur karena alih fungsi lahan untuk pengembangan pemukiman dan industri. Sampai tahun 2002 tercatat sekitar 2 juta hektar lahan rawa di sepanjang pesisir timur Sumatera, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, serta pesisir barat dan selatan Kalimantan telah direklamasi. Oke, demikian uraian terakhir dari sawah sebagai lahan basah buatan di Indonesia berdasarkan ini yang dikeluarkan oleh Wetland Internasional. Terima kasih.